anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Berenang, mendaki, dan terbang. Ayat hafalan Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Pekabaran pelajaran ini, Allah telah menyiapkan hal-hal yang indah untuk kita nikmati sepanjang masa kekekalan. Ketika kamu berada di luar rumah pada hari yang panas, segelas besar air dingin akan terasa menyenangkan. Sekarang, bacalah tentang sebuah sungai yang air jernihnya memberikan kehidupan kepada semua yang meminumnya. Masih ingatkah kamu akan Adam dan sebuah reuni keluarga besar di surga? Yesus memberikan kepada Adam buah dari pohon kehidupan. Itu hanya satu dari 12 jenis buah-buahan yang berbeda yang dihasilkan pohon itu. Tidak sama dengan pohon di bumi, pohon kehidupan menghasilkan buah yang berbeda setiap bulannya. Daunnya juga bermanfaat. Alkitab mengatakan, daun-daunnya dapat menyembuhkan kita semua yang telah bergabung dengan Yesus di surga. Pohon yang menakjubkan itu tumbuh di kedua sisi sungai kehidupan. Sungai kehidupan mengalir di tengah jalanan emas. Air sungai itu jernih seperti kristal. Kita dapat melihat sampai ke dasarnya. Sungai itu mengalir dari tahta Allah. Kita dapat memakan buah pohon kehidupan dan meminum air dari sungai kehidupan selama-lamanya. Sungai itu tidak akan kering. Pohon itu tidak akan layu. Allah dan Yesus duduk di atas tahtanya di surga. Kita dapat berbicara dengan Allah secara langsung. Kita dapat bertemu Allah setiap saat karena tidak ada malam di sana. Tidak ada malam berarti tidak ada kegelapan di sana. Terang dari wajah Allah membuat semuanya terlihat cemerlang. Kita tidak memerlukan lampu atau lilin atau bahkan matahari. Dan kita tidak akan pernah merasa lelah. Kita tidak akan memerlukan tidur siang atau bahkan tidur malam. Setiap menit rasanya seperti pagi hari. Kita mengisi waktu dengan belajar hal-hal baru, tetapi tidak dengan cara yang sama seperti di bumi. Belajar adalah hal yang menyenangkan. Kita tidak akan duduk di dalam ruangan kelas dan mendengarkan guru. Tidak ada ujian atau ulangan yang diberikan. Kita dapat melakukan setiap hal yang pernah kita inginkan. Berenang ke dalam air, mendaki gunung tertinggi, terbang di ketinggian langit. Kita dapat mengunjungi semua planet di tata surya kita dan lebih jauh lagi. Kita dapat terbang ke dunia yang lain dalam hitungan detik dan berbicara dengan mereka yang tinggal di sana. Mereka akan bercerita kepada kita setiap hal yang mereka pelajari tentang Allah. Mereka akan mengatakan kepada kita
bagaimana mereka melihat setiap orang dan setiap hal yang terjadi di bumi sejak awal penciptaan. Bila kita tidak melakukan perjalanan, kita menikmati rumah yang indah. Ya, kita juga mengerjakan sesuatu. Tetapi pekerjaan kita sangat menyenangkan. Kita tidak berkeringat. Kita tidak merasakan kram otot. Kita tidak melukai diri kita dengan serpihan kayu atau memukul jari kita dengan palu. Kita akan menikmati rimbunan mawar tanpa duri. Kita akan berjalan melewati padang gurun yang penuh mekar dengan bunga-bunga yang indah dan yang mengalirkan air terjun yang berkilauan. Kita akan berlari di hutan-hutan tanpa binatang buas. Bunga tidak akan menjadi layu. Daun-daunan tidak akan berguguran dari pohonnya. Di surga, tidak seorang pun bersedih. Tidak seorang pun menderita sakit. Tidak seorang pun menangis. Tidak seorang pun meninggal dunia. Kita tidak akan mengalami harus terpisah dari sahabat kita atau sepupu kesayangan kita. Setiap hari akan seperti reuni keluarga atau hari pertama sekolah setelah liburan. Dan yang paling baik dari semuanya adalah Yesus akan bersama dengan kita setiap detiknya. Kita dapat bertanya kepadanya semua pertanyaan yang kita inginkan. Kita menggunakan waktu kita untuk belajar lebih banyak lagi tentang kasih-Nya kepada kita. Dan kita menggunakan sepanjang waktu di dunia baru untuk memuji Dia, untuk mengatakan kepadanya betapa kita mengasihinya. Apakah kamu menyukainya? Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.